Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum kita baca Bismillah. Semoga iman kita bertambah terus bertambah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana wa bil tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Sedikit besok akan terima 12 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan bulan Juli 26 Juli 2023 tanggal 30 maaf. Tanggal 30 bulan Juli 2023. Insyaallah guru kita besok ngisi taklim di Masjid Ar-Ridwan. Ya, saya malah lupa saya. Untuk itu kepada semua jamaah majlis taklim malam Khamis musyawarah al-falah dimohon kehadirannya nanti. Insyaallah. Sekian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua, mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Barokah, panjang umur, dan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zaid, Ketua Majelis Ta'lim Malam Kamis Mushola Al-Falah Kanda Haji Muhammad Sawan, sahabat saya Ustadz Mahfud Ka'ban, yang saya hormati juga Kanda Haji Aziz Muslim. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah, walaupun jujur ini capek banget saya ini. Dari pagi bikin paspor, nganter Ustazah Imah sama Pak Haji Hadi sampai menjelang zuhur, 11:30. Habis zuhur ngaji di KCI, habis asar ngajar santri-santri di pondok. Sekarang ada di sini. Sampai saya itu punya wacana ya, punya keinginan. Udah diomongin belum ibu-ibu tuh. Pengen taklim kita itu dirubah, bukan malam Kamis, tapi malam Selasa. Katanya malam Selasa udah ada ya, Ustadz Ridwan. Soalnya saya kosong taklim itu cuma malam Selasa doang. Itu juga bukannya kosong, bukan. Emang belum mulain lagi. Malam Selasa ada di Mushola Nurus Sa'adah. Nah itu nanti saya mau udah di sana. Saya udah nggak berlanjut. Kalau toh berlanjut ya paling sebulan sekali, itu juga habis isya nih. Udah tiap pekan. Malam Kamis capek banget dari pagi sampai malam. Ya, tadi di pondok habis asar. Pulang dari pondok udah jam 5 lewat. Sampai rumah udah 5:30 lewat. Baru nyender, belum ngeteh, udah berangkat. Untung dikasih teh nih, Bang Yusuf. Makasih Bang Yusuf. Iya, tapi ya terserah DKM dah. Kalau misal Ustadz Ridwan bisa dipindah ke malam Kamis, saya malam Selasa. Takutnya bosen ngaji lagi. Bapak-bapak nggak ada yang ngaji nggak? Iya, saya kan hari Senin ngajar di Koja. Kalau sekiranya macet dari Koja saya langsung kemari. Terbang Haji Aziz nyusul gitu. Itu kalau hari Senin atau malam Selasa. Ya kalau malam Kamis begini dikejar-kejar terus. Nggak apa-apa, terserah Allah aja. Nanti coba dirembukin. Kalau memang boleh ditukar malam Selasa, alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya insya Allah tetap istiqomah, insya Allah. Enak nggak istiqomah? Enak, istri 3 dikontrakin rumah. Udah, ntar ada yang tersinggung. 3, 1 aja belum dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pada malam Kamis yang lalu kita membahas tentang haddul qadfi. Had, hukuman, punishment terhadap orang yang menuduh zina. Iya. Sekarang lanjutannya. Faslun ayahadha faslun fi akamil ashribati. Menerangkan tentang hukum-hukum minuman. Wafil haddi, dan pembahasan tentang had, hukuman, punishment
Al-muta'alliki yang berkaitan bisyurbi'a dengan minuman. Had sebab minum. Ada hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan had, hukuman, itu gara-gara minum. Pertanyaannya minumnya minum apa? Wa man syariba, barang siapa yang minum khamron, khamr. Wahia, yang dimaksud dengan khamr, al-muttakhidhatu min asiril inabi, yaitu cairan yang diperoleh sebab perasan anggur melalui fermentasi. Anggur diperas, diolah, difermentasi sehingga menimbulkan efek yang memabukkan. Nah, huwa al-musamma bil khamr, itulah yang disebut dengan khamar. Dalam hadis Nabi, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu ya kategorinya khamar. Dan setiap yang memabukkan haram, hukumnya haramun haram. Kullu ma aruma katsiruhu aruma qaliluhu, itu kaidah fikih. Kullu ma aruma katsiruhu, setiap perkara yang haram ketika banyak satu gelas gede haram. Aruma qaliluhu, maka sedikitnya juga tetap haram. Nggak ada istilahnya saya cuma seloki doang guru buat ngangetin badan doang, ya tetap haram. Saya kan kagak mabok, bukan masalah mabok atau tidak maboknya, tapi sebab minuman itu yang mengharamkan. Ada orang yang baru minum seloki udah teler, ada karena nggak pernah. Tapi kalau orang yang udah biasa satu dirigen, ya seloki kagak berasa. Saya punya abang itu anggota Kopassus. Itu sering latihan dengan tentara-tentara luar, Australia, Amerika, US Army namanya kalau Amerika. Pasukan elitnya itu kan apa itu namanya, yang ada force-nya itu. Ya, terus kemudian nama SAS itu pasukan elit dari Inggris. Nah, terus ada juga dari apa namanya, ya macam-macam, ya Rusia. Nah itu kata beliau itu tentara-tentara luar bangun tidur kucek-kucek mata, minumnya langsung bir. Wah, segelas gede, kagak mabok. Emang udah tiap hari begitu. Nah, terus apakah itu dihukumi tidak haram karena dia tidak mabok? Tetap haram. Jadi bukan masalah dia mabok atau tidak mabok, minumannya itu yang jadiin dia haram. Minumannya itu. Kulluha haruma katsiruhu haruma qaliluhu. Dalam hadis Nabi, al-khamru ummul khotoya. Al-khamru ummul khotoya. Khamr itu ibu kandung dari segala macam keburukan. Jadi pusat keburukan, pusat kejelekan itu adanya di khamr. Makanya ada cerita populer itu seorang rahib namanya Barsesok gampang. Barsesok itu rohib. Kalau bahasa sekarang kiai bahasa sekarang. Karena ini zaman sebelum adanya nabi, maka disebutnya rohib. Itu alim, pinter, santrinya banyak, ribuan. Ibadahnya tekun sekali, tekun banget. Suatu ketika diuji iblis berubah wujud dari manusia. Terus iblis itu sholat, bayangnya di udara, mantap sekali. Terus juga ibadah 3 hari 3 malam, nggak makan nggak minum, kuat. Maka karena dia rajin ibadah, Barsesok tertarik, nanya, Tuhan luar biasa, ibadah di udara, terus 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum, tanpa istirahat, sujud sama Allah, kok kuat? Ditanya sama iblis yang sudah berubah wujud, kamu pengen kayak saya? Pengen. Betul, iya betul saya pengen.
Ya kalau kamu pengen, coba kamu bunuh itu orang tuh yang ada di depan itu. Tuh nanti kalau kamu habis bunuh dia, kamu punya kekuatan yang berganda. Dia berpikir, kok nggak masuk akal? Masa membunuh orang kok mendapatkan kekuatan yang berganda? Nggak mungkin lah. Jangan itu Tuhan, saya nggak mau. Nggak mau, nggak mau. Ya sudah kalau gitu kamu perkosa itu perempuan itu. Yang cantik itu loh, kamu perkosa itu. Dia berpikir lagi, masa iya memperkosa perempuan kok menjadikan kekuatan? Saya nggak akan rela kalau anak saya diperkosa. Saya nggak akan rela kalau ibu atau kakak perempuan saya diperkosa. Masa saya harus memperkosa orang? Enggak, saya nggak mau Tuhan. Ya iblis kan punya 1001 cara untuk menyesatkan manusia. Dia bilang gini, ini yang terakhir. Mau syukur, kagak mau ya sudah. Apa Tuhan? Kalau kamu membunuh tidak mau, memperkosa wanita juga tidak bersedia, ini kamu minum. Ini sumber kekuatan, ini minuman ini. Sumber kekuatan. Jadi kalau kamu minum, kamu akan ibadah apa aja enteng. Kamu akan enak. Barsesa berpikir, oh iya kalau minum masuk akal. Apa ruginya minum? Kalau toh merugikan, merugi diri saya sendiri. Saya nggak merugikan orang sebab tidak membunuh. Saya tidak merugikan orang sebab tidak memperkosa. Tapi kalau minum, ya sudah, saya doang yang rugi. Oke Tuhan, saya mau. Diminum sama dia. 1 gelas. Setelah diminum, teler. Mabuk. Zala akluhu. Hilang akal sehatnya. Ketika hilang akal sehatnya, nafsunya membara. Dia lihat perempuan, dia perkosa. Dia mabuk, akalnya sudah tidak waras. Dia perkosa perempuan yang tadinya dia tolak. Maka ketika dia memperkosa perempuan, ketahuan orang. Woi, kurang ajar ini, kok kamu memperkosa wanita? Marah dia ketahuan orang. Dan orang itu dibunuh. Akhirnya yang asalnya keburukan tidak ingin dia lakukan, gara-gara satu dia minum khamr, keburukan yang lainnya jadi ikutan. Ini yang disebut dengan al-khamru ummul khotoya. Khamr itu ibu kandung dari segala macam keburukan. Satu keburukan maka akan mengikuti keburukan yang lainnya. Orang yang suka minum itu 40 hari ibadahnya nggak diterima. 40 hari sholatnya apanya. Makanya taubat dengan taubatan nasuha yang masih doyan minum. Kalau yang dulu udah pernah ya sekarang udah taubat ya alhamdulillah. Berarti udah kembali ke jalan yang baik. Saya itu berani sumpah, jangankan minum, megang botol aja nggak pernah saya. Kayak apa itu rasanya megang botol bir itu nggak pernah. Alhamdulillah sampai detik ini nggak pernah. Alhamdulillah. Ini bahaya sekali, sangat berbahaya. Al-khamr sampai Nabi mengatakan itu. Di Al-Quran juga banyak sekali ayat-ayatnya. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Banyak banget ayatnya. Banyak sekali. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ayat-ayatnya. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat. Deketin sholat aja gak boleh. Apalagi ngerjain sholat. Wa antum sukara. Sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, teler. Khomer. Nauzubillah. Jangan pernah. Nyobain doang guru, dikit doang. Jangan. Berulang dari nyobain. Enak, ketagihan. Akhirnya ya. Orang itu kan penasaran karena belum. Orang itu penasaran karena belum. Tapi kalau udah terjadi, nggak akan ada nikmatnya. Nggak akan. Percaya dah. Kita ngelihat mobil mewah. Karena belum punya, kepengen banget. Tapi begitu udah punya, biasa saja. Biasa saja. Ya sudah, biasa aja. Nikmatnya apa? Ya sudah, biasa saja. Rasanya biasa saja. Itu apapun itu, pengen punya rumah besar, tingkat, karena belum punya. Begitu udah punya dikasih sama Allah, rasanya biasa saja. Orang lihat rumah kita, woi keren banget, tapi kita lihat rumah kita biasa saja. Ya biasa aja. Jadi karena kita belum punya, begitupun dalam hal-hal negatif. Kok kayaknya enak, kok kayaknya enak. Tapi begitu udah terjadi, enaknya nggak ada. Yang ada cuma penyesalan.
penyesalan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Ya, yang halal-halal aja. Kalau minuman bersoda boleh, tapi jangan banyak-banyak terkena gula. Ya apa yang? Jangan. Yang paling sehat ya air putih. Putih, orang Betawi yang ngopi. Kalau ngopi ada dalilnya. Man mata wa fi batnihi asarun minal ghawah la yu'adzabu fi qabrihi. Man mata, orang yang mati, wa fi batnihi, dan di perutnya asarun minal ghawah, ada bekas kopi. La yu'adzabu fi qabrihi, maka dia tidak akan pernah disiksa di dalam kuburnya. Keren kan? Lah iyalah, mana ada orang minum kopi disiksa. Udah mikir, wah keren banget. Iya, nggak mungkin lah orang minum kopi disiksa. Man mata, orang yang mati, wa fi batnihi, di perutnya asarun minal ghawah, ada bekas kopi, la yu'adzabu fi qabrihi, dia kagak bakal disiksa. Kagak mungkin, masa ada bekas kopi disiksa. Kopi itu minuman para wali. Supaya meleknya kuat, zikir sama Allah, minum kopi. Makanya setiap orang mati perutnya ada kopi, malaikat udah nandain wali. Tuh. Wali. Berarti apa? Doyan zikir. Doyan zikir, karena setiap kali dia mau zikir, ngopi dulu biar kuat melek. Cuma lambat laun lambat jauh, gaplek ngopi, mencatur semalaman ngopi, malaikat udah kagak ketukar, ini tukang gaple nih. Tetap aja biar kata ada bekas kopi di perutnya, dijejak juga sama malaikat. Masa orang ngopi sambil modar main gaple, main remi kok. Ya, yang halal-halal aja, kopi, teh halal. Ngapain minum khamr? Dan kalau udah terlanjur minum khamr, ada hadnya, ada hukumannya. Orang yang minum khamr, au syaroban, atau minuman muskiron yang memabukkan, apa saja pokoknya yang memabukkan, yuhaddu, maka dia berhak untuk dihad, dihukum. Siapa yang dihad? Zalika syaribu, yang meminum. In kana urron, kalau dia orang merdeka seperti kita ini, orang merdeka bukan budak. Arba'ina, maka dicambuk 40 jildatan jilidan, 40 kali. Wa in kana rokikon, wa in kana lamun ono sapa syaribul khamri, rokikon iku budak, isyrina, maka dicambuknya 20 jildatan, 20 kali jilidan. Jebret 20. Kalau merdeka kayak kita 40. Sebab mabuk. Wa yajuzu, dan boleh, ayyablogo al imamu bihi samanina jildatan. Jildatan boleh, jaldatan juga boleh. Wa yajuzu, dan boleh, ayyablogo al imamu, imam, hakim, menambahkan bihi ay bihaddi syurbi, menambahkan hukuman sebab mabok, bukan 40 tapi samanina, sampai dengan 80 cambukan. Boleh. Boleh. Berapa ini dia cambuknya? 40. Kedikitan dia mah, 80 aja. Oh, dia yang ngajak-ngajakin. Cambuk. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu hukumannya. Ala wajhi ta'ziri, dalam rangka penambahannya itu untuk takzir. Ngapokin, kejak kapok dia. Kapokon. Jangan sampai minum-minum lagi. Cambuk 80 kali. Titik. Wa yajibu al-haddu alaihi aisyaribul muskiri. Aisyaribil muskiri. Wa yajibu, dan wajib opo al-haddu had alaihi terhadap syaribil muskir, orang yang minum, yang memabukkan, minum bir. Bihadi amroh, ini sebab dua perkara.
Dia wajib dicambuk kalau sudah ditemukan dua hal. Apa dua perkara itu? Bil bayyinati, adanya saksi. Saksinya itu rojula, ini dua laki-laki. Yashhada yashhadu yashhadani bisyurbi mahzukira. Dua orang laki-laki yang memang nyata-nyata melihat dia mabok. Oh, mabok ya? Tuh ada saksinya tuh, dua orang. Betul nggak? Betul Pak, dia mabok. Kamu lihat, saya ngelihat sendiri. Ada dua orang yang menyaksikan. Maka yang mabok wajib dicambuk, dihad. Yang kedua, awil ikror bi ahadi amroini bil bayyinati awil ikrori. Awil ikrori minasyaribi. Yang kedua, dia wajib dihad, dicambuk, dihukum bil ikrori, karena dia ngaku sendiri. Ikror, pengakuan. Kalau tadi ada saksi, dia ngaku, kagak ngaku ada saksinya. Tapi ini dia ngaku, nggak ada saksi tapi ngaku, iya Pak, emang saya minum Pak. Nah, ini cambuk. Cambuk. Titik. Wala yuhaddu, dan tidak boleh dihad. Orang yang minum arak, minum bir tidak bisa bisaqihi sebab muntah. Kagak ketahuan nih muntahnya sebab mabok apa kagak. Dianya kagak ngaku, kagak ada saksi, cuman muntah. Wah, mabok kamu ya? Kamu mabok ya? Enggak, mabok enggak. Tapi enggak ada saksi, enggak bisa dihad. Wal istinkah, dan juga bisaqi wal istinkahi. Wah, bukan bisaqi, bil qoi ini. Panjangan ini ada sinnya. Ulang. Wala yuhadu, dan tidak boleh dihad. Sopo asyaribu, orang yang meminum arak, bil qoi sebab muntah. Wal istinkahi, dan sebab bau mulut. Kan orang mabok bau ya mulutnya tuh ya. Tapi dia nggak ngaku dan tidak ada saksi, itu tidak bisa dihad. Sebab adanya bukti baunya mulut atau dia muntah, nggak bisa. Alasan itu tidak bisa. Nggak, dia tidak dapat had. Had itu sebab dua perkara. Ada saksi yang melihat atau dianya ngaku. Bukan sebab adanya korinah, adanya hujjah. Nah, itu nyatanya bau mulutnya, nggak bisa dibenarkan. Kalau rokok, apa hukum rokok? Ya, rokok paling masyhur, paling kuat ya hukumnya makruh, nggak sampai haram. Walaupun ada yang mengharamkan, tidak apa-apa, terserah, haram paling tidak buat dia. Ya, rokok hukumnya makruh. Kiai-kiai banyak sekali yang merokok, banyak sekali. Saya dulu ngerokok sehari 3 bungkus. Sekarang udah enggak. Kan udah pernah saya kasih dalil. Wajaza ba'dal akli anta aduda bijazmin au baiti mil'in imbada. Wajaza, dan boleh ba'dal akli sesudah makan anta aduda udut. Udutnya dengan apa? Bijazmin dengan rokok sukun, au baiti mil'in atau gudang garam. In bada kalau ada, kalau kagak ada ya samsu kayak ardat kayak apa kayak. Itu dalil santri. Rokok. Santri itu kreatif. Kreatif. Karena emang isinya ya belajar. Nah, santri di pondok kita itu semboyannya berakhlak, bermanfaat, berkarya, berakhlak, berkarya, bermanfaat. Santri kita berakhlak. Titik. Boleh. Ya. Ada yang bertanya sama saya punya dalil. Ada orang hamil sudah 4 bulan, lalu dinikahkan. Ada orang senang nikah. Boleh nggak disetujui atau digauli? Nah, kalau memang itu boleh digauli, nanti kalau memang anak lahir, nah, bapaknya gimana? Ya bagus ya. Sebetulnya di bab nikah udah pernah kita bahas. Tapi nggak apa-apa, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan karena saya orang baik. Apalagi yang bertanya sahabat sendiri. Ini udah ngomongin ambil, jangan-jangan udah yang diincar. Orang hamil di luar nikah, gitu kan ya?
Intinya gitu. Jadi hamil bi ghairi sababin nikah. Ya hamil ya hamil. Bunting. Apakah boleh dinikahkan? Ya harus dinikahkan. Harus dinikahkan. Apakah dinikahkan harus dengan yang berbuat? Mestinya begitu. Bagaimana kalau yang berbuat tidak bertanggung jawab? Apakah boleh dinikahkan dengan orang lain? Ya boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh. Lah terus kalau dinikahkan dengan orang lain, apakah boleh disetubui? Lah orang bininya, kenapa nggak boleh? Pernikahan itu memutus perzinahan. Orang pacaran, kelewat berani. Orang pacaran kelewat berani. Terus zina sekali dua kali, ya diputus perzinahannya. Cara mutusnya ya dikawinin. Kalau udah kawinin kan sah laki bini, maka dia akan menjadi persetubuhan yang sah. Bagaimana kalau dinikahinnya sama orang yang tidak berbuat? Tejo sama Surti, lagunya Jamrut itu. Jamrut. Tejo sama Surti. Tejo ini janjinya manis banget, Masya Allah. Sehingga Surti terbuai. Hamil lah Surti. Begitu hamil, usar-usar kali Semarang, ular kadut di pinggir kali. Sungguh pinter lelaki sekarang, udah gendut ditinggal lari. Kabur deh itu Tejo. Bapaknya Surti malu. Lalu udah bunting neng, kagak ada lakinya. Nah, udah kawin aja sama yang lain. Dipanggil deh itu, kawinin ya. Ya udah, mau. Nah, dikawinin sama laki-laki yang lain. Emang udah lama dia demen, tapi keserobot sama Tejo. Akhirnya mau. Pernikahannya sah pernikahannya. Nah kalau sudah sah, pernikahan itu rukunnya kan cuma ada 5. Ada laki-laki, ada perempuan, ada wali, ada saksi, ijab qabul. Ada 5. Yang jelas perempuan itu bukan nasabnya, bukan rodoah, bukan juga hubungan musyawarah. Itu nasab. Bukan sebab nasab, bukan sebab rodoah, bukan sebab musyawarah, mertua. Sah dia nikah. Ya kalau udah sah kan digaulin. Digaulin bagaimana? Halal orang bininya. Ya terus bagaimana kalau anaknya lahir? Dilihat anaknya. Lahir setelah hamil berapa bulan? Nah ini penting sekali. Dia lahirnya setelah hamil berapa bulan? Kalau dia lahirnya lewat dari 6 bulan kehamilan, kawin bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, berapa bulan? 7 bulan. Lahir, maka anak itu adalah anaknya orang yang menikahi. Dia punya bapak. Paham? Anak yang menikahi punya bapaknya. Nasabnya ke dia, ke yang menikahi. Nasabnya ke yang menikahi. Tapi kalau dia nikahnya bulan Januari, Februari, Maret, April, berapa bulan? 4 bulan. Lahir, anak lahir itu nggak punya bapak. Alias maaf bahasa kasarannya ya, anak zina. Haram, anak jadah. Haram jadah. Nah itu tidak punya nasab. Paham Pak? Paham nggak? Saya ulang lagi. Surti berbuat sama Tejo, hamil. Tejonya tidak bertanggung jawab, kabur. Bapaknya Surti malu. Neng bagaimana Neng? Kamu udah bunting, nggak ada lakinya. Bapak kawinin ya. Ya udah Pak, sama siapa? Sama Zaid lah katakan. Sama Zaid, oke? Zaid yang berbuat apa bukan? Bukan, dinikahin sama Zaid. Sah nggak pernikahannya? Sah pernikahannya sah. Kenapa sah? Karena dia bukan keluarga, bukan adik, bukan empok, bukan encing, bukan uak. Pernikahannya sah, tetap sah. Pernikahan orang dalam kondisi hamil itu sah. Lah kalau sudah sah kan dikumpulin sama siapa? Sama Zaid, sama lakinya. Kemudian hamilnya makin gede. Dilihat dia mengandungnya ini berapa bulan. Dari sejak si Zaid mensetubuhi dia. Nikah misalnya bulan Januari, ya kan disetubuhin bulan Januari. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Lahir, maka bayi ini anaknya Zaid. Punya bapak.
yaitu Zaid. Paham? Kalau dia perempuan, nanti kalau dia gede, yang nikahin adalah Zaid. Yang nikahin Zaid. Dia punya bapak. Tapi kalau Januari, Februari, Maret, April, Mei, katakan 5 bulan, beranak Surti, maka ini anak tidak punya bapak. Berarti jelas hasilnya siapa? Tejo. Kenapa dia tidak punya bapak? Karena Tejo tidak menikahi Surti. Besok kalau anak ini perempuan, yang nikahin siapa? Tidak boleh Tejo karena bukan bapaknya. Kenapa bukan bapaknya? Karena tidak ada pernikahan. Berarti yang nikahin Zaid, tidak boleh Zaid juga. Kenapa? Karena Zaid bukan bapaknya. Apa sebabnya? Sebab hamil baru 5 bulan udah beranak. Nggak ada orang hamil 5 bulan beranak. Paham? Nah, nanti yang jadi walinya adalah wali hakim. Wali hakim itu ya KUA kalau di Indonesia. Paham? Jelas? Jelas ya? Itu. Lah kenapa sih harus 6 bulan? Karena di semua kitab fikih yang bermadzhab Syafi'i, aqallul hamli, masa sedikit-sedikitnya hamil, situ asyurin itu 6 bulan. Orang paling minim-minimnya hamil itu 6 bulan. Di bawah 6 bulan jelas nggak punya bapak, alias anak zina. 6 bulan dia punya bapak. 7 bulan apalagi pasti punya bapak. Nah, ini Islam begitu indah untuk menjaga kita tidak gampang menjustifikasi orang melahirkan anak zina. Paham? Jelas ya? Oke, paham? Bagaimana? Sahabatku? Oke. Ada lagi yang mau tanya? Boleh, silakan. Itu kalau yang zina dia nikahin selama 1 bulan udah itu apa anak zina juga? Makanya kalau kita lihat dilihat dari hasil melahirkannya. Yang penting melahirkannya. Jadi kita tidak mudah menuduh orang itu anak zina. Tidak boleh. Walaupun sudah berdasarkan medis, berdasarkan dukun bahwa dia sudah hamil. Dilihat tetap melahirkannya. Orang berbuat, wah udah hamil ini udah 2 bulan. Kan begitu katanya. Terus dinikahin sama yang berbuat misalnya, sama Tejo dinikahinnya. Ya kan tentu bersetubuh lagi. Nah, persetubuhan itu dihitung sejak dia nikah. Yang dia udah hamil jangan dihitung. Persetubuhannya itu dihitung sejak dia nikah. Kan persetubuhan yang halal. Oke, paham? Sejak dia nikah. Misalnya dia nikah tanggal 5 Januari. Tanggal 5 malamnya, malam tanggal 6 dia bersetubuh, dihitung. Tanggal 6. Berarti Januari tanggal 6 ketemunya Februari tanggal 6. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berapa bulan? 6. Lahirlah itu dia. Itu tidak anak zina. Tidak, itu punya bapak. Ini indahnya Islam. Dia punya bapak. Tidak boleh kita tuduh anak zina. Lah itu si Tejo, ketika anak ini perempuan, anaknya dia berhak jadi wali. Dia berhak jadi wali. Kenapa? Sebab setelah dia nikah kan dia setubuhin. Dari dia mensetubuhi sampai lahir ada berapa bulan? 6. Berarti statusnya punya bapak itu bayi, bukan anak zina. Tapi kalau dia nikahin bulan Januari, Tejo, terus malamnya dia bersetubuh, dihitung Januari, Februari, Maret, April baru 4 bulan terus beranak. Ini jelas tidak punya bapak. Karena tidak mungkin ada orang hamil 4 bulan, nggak mungkin. Orang hamil paling dikit 6 bulan. Paham ya? Nah, ini hebatnya sehingga kita tidak gampang menuduh anak orang sebagai anak zina. Itu stigma yang sangat buruk. Dan itu akan berdampak psikologi yang sangat dalam buat anak. Lu bukan anak si anu. Lu dulu lahir udah bunting duluan emah lu. Itu stigma yang buruk. Sampai kapanpun itu akan menjadi beban buat anak itu. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nggak boleh kita kayak gitu. Kita kan udah ngaji nih ya. Kita udah ngaji nih. Udah jelas nih kita. Siapapun yang menikahi. Siapapun yang menikahi dihitung sejak dia berhubungan badan setelah nikah. Terus lahirnya 6 bulan. 6 bulan dihitung dari kapan? Dari dia bersetubuh.
Dari dia bersetubuh sesudah nikah, bukan yang pasang saham sebelumnya, bukan. Kalau yang pasang saham sebelumnya jangan hitung, itu kan haram. Paham ya? Jelas ya? Paham nggak? Insya Allah. Ya kalau nggak paham nggak ngapa-ngapa sih. Paham? Insya Allah. Jelas ya? Jangan gampang. Nah, pokoknya gini prinsipnya. Aqallul hamli sittu asyurin. Yang namanya minimalnya orang mengandung itu 6 bulan. 6 bulan. Ketika orang mengandung 6 bulan sejak kapan ini? 6 bulan sejak kapan? Sejak persetubuhan yang halal. Maka anak ini punya bapak alias bukan anak zina. Tapi kalau setelah persetubuhan yang halal 4 bulan lahiran, jelas kagak punya bapak alias anak zina. Jadi jangan gampang, jangan bahaya sekali. Nanti kena haddul qazaf, had dicambuk 80 kali. Paham ya? Jelas ya? Ya itu teliti. Saya sering gitu nanya. Ya syukur bapaknya jujur. Pak Ustadz, dulu sebelum saya nikah saya udah berbuat duluan sama ini nih ibunya dia, anak saya gitu. Terus saya nikahin. Ya setelah dinikahin disetubuhin apa enggak? Ya saya setubuhin, orang belum nikah aja saya setubuhin apalagi udah gitu. Oh ya cakep kalau begitu. Cakep, ngaku namanya cakep ngaku. Nah setelah kamu bersetubuh yang halal, setelah dinikahin kan bersetubuh. Terus jaraknya dengan kelahiran anakmu ada nggak 6 bulan? Ada Pak Ustadz malah 8 bulan. Itu anakmu. Itu anakmu, bukan anak zina. Itu anakmu. Kamu jadi wali. Dan itu tetap nasab ke kamu. Pak Ustadz, saya nikahin. Baru 2 bulan udah lahir. Berarti nanam sahamnya kelamaan. Baru 2 bulan udah lahir Pak Ustadz. Berarti kagak punya bapak. Karena nggak ada orang beranak 2 bulan, kagak ada. Paham ya? Nah, sip. Ini pertanyaan siapa sih? Ini gelap ke situ-situ. Demen banget ngomongin yang bunting-bunting. Titik. Nah, ini udah selesai. Haddus syarib atau haddus syurbil khamr. Nah, ini tambahan aja dikit. Karena ini kita sudah berada pada malam ke-9 bulan Muharram. 9 Muharram itu dalam bahasa Arabnya Tasu'a. Apa namanya? Tasu'a. Dalam hadis Nabi, la in baqitu ila qabilin la asuman natasi. Kalau tahun depan aku masih hidup, aku pasti akan berpuasa pada tanggal 9 bulan Muharram. Besok tanggal berapa? 9. Makanya saya ya ngajak agar besok kita berpuasa. Insya Allah. Niatnya bagaimana? Nawaitu shauma yaumit tasu'a lillahi ta'ala. Aku niat puasa hari tasu'a karena Allah Ta'ala. Pak Ustadz, kalau saya niat puasa hari Kamisnya gimana? Wong saya udah istiqomah kok. Ya enggak apa-apa, boleh. Nanti tasu'anya ngikut. Saya niat puasa hari Kamis karena Allah Ta'ala. Nanti pahala tasu'anya ngikut. Kalau Bapak saya niat puasa hari tasu'a, nanti hari Kamisnya ngikut. Nah, kalau niatin dua-duanya, saya niat puasa hari Kamis sekaligus tasu'a, juga boleh. Dapat pahala dua-duanya. Enak, nggak usah diperdebatkan. Jadi mau niat puasa hari Kamis doang boleh, tasu'anya ntar ngikut. Mau niatnya tasu'a doang, Kamisnya ngikut. Diniatin dua-duanya ya boleh. Terus hari Jumatnya hari Asyura. Hari Asyura itu 10 bulan Muharram. Itu ada kitab namanya kitabnya Ayatuz Zain. Itu kitab yang kitab itu di dalam halaman 196 itu khusus membahas tentang keistimewaan hari Asyura. 196 karya Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Ada kalimat begini, wa zakara al-ulama'u an ahli yaumi Asyura mazaya lam takun li ghairihi. Hari Asyura itu ada banyak keistimewaan yang tidak akan kita temu di luar hari Asyura. Khalaqa fihi Adam dakilal jannah. Nabi Adam diciptakan Allah hari Asyura. Wastawat safinatu Nuhin 'alal judiyyi.
kapal Nabi Nuh mendarat hari Asyura. Terus kemudian wa fuliqal bahru li Musa, lautan dibelah sama Nabi Musa hari Asyura. Nabi Musa dilahirkan hari Asyura. Kemudian Nabi Ibrahim dilahirkan hari Asyura. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api Namrud hari Asyura. Nabi Isa dilahirkan hari Asyura. Warudda basaru Yakub, Nabi Yakub matanya sembuh dari kebutaan hari Asyura. Kemudian wa kashfi durra Ayyub, sembuh penyakitnya Nabi Ayyub, itu juga hari Asyura. Kemudian Nabi Yusuf keluar dari penjara, itu juga hari Asyura. Nabi Yunus keluar dari perut ikan, itu hari Asyura. Jadi istimewa sekali. Nah, makanya ada banyak amalan. Wa nukila an ba'dil afadil annal a'mala fi yaumi Asyura isna asyara amalan. Ada 12 amalan. Nah, sebelumnya diawali malam Jumat ada baca zikir kita ya. Yasinan ada? Ada enggak di sini? Enggak ada malam Jumat. Oh, subuh. Subuh hari Jumat. Bisa subuh langsung zikir. Malam Jumat enggak ada yasinan. Kirain saya ada. Malam Jumat. Oh ya. Ya enggak, kalau enggak ada ya sudah. Dibaca sendiri aja. Sebelum tidur baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dibaca 70 kali. Annaman qala hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir pada Asyura, ya, malam Asyura, kafallahu syarra dzalikal am, maka Allah akan menjaga dia dari keburukan selama setahun. Artinya kalau dia mati pada tahun ini, matinya insya Allah pasti dalam keadaan husnul khatimah. Ya, malam Jumat. Jujur, saya kan baca ini sebulan ya. Dari sekarang nih ya. Itu masih tergabung nggak? Boleh. Yang penting malam Jumat 70 aja baca. Terus kemudian sholat tasbih. Boleh malam, boleh siang. Terus puasanya hari Asyura. Kalau tadi kan Kamis Tasu'a, maka hari Jumat Asyura. Orang yang puasa hari Asyura diampuni dosanya 1 tahun sama Allah. Terus nyantunin yatim. Karena lebaran anak yatim. Terus kemudian motongin kuku. Apalagi itu hari Jumat, motongin kuku. Wa iyadatul maridin, hengokin orang sakit. Cuman kalau sekarang diberitain sama teman kita orang lagi sekarat, entar aja tanggal 10, kata guru tanggal 10. Ya keburu mati. Terus mandi. Yang biasa kagak mandi, khusus tanggal 10 mandi. Diniatin. Nawaitul ghusla li ajli yaumi Asyura. Ingat-ingat itu ya. Kalau nggak bisa ngerjain semua, paling agak pilih yang gampang-gampang. Terus wal iktihal, pakai sifat mata. Kalau nggak ada ya papat dandang pakai. Terus apalagi? Wa qira'atus suratil ikhlasi alfa marrah. Membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad hanya 1000 kali saja. Kuat? Iya ya, jujur. Jangan pakai mikir. Saya udah tahu pasti nggak kuat. Kuat apa enggak? Enggak, ya berarti 100. 100 kuat? Kagak juga, ya udah 11. 11 kagak juga, 3. Wa ziyaratul alimi sholihi, datang ke rumah orang alim yang soleh, minta nasihat, minta doa, itu luar biasa. Nah ini yang paling kagak pengen didengar bapak-bapak ini, tapi pengen didengar ibu-ibu. Wa tausi'atu 'alal iyal, membahagiakan istri. Punya duit beliin segram 2 gram. Kalau kagak baju jilbab yang baru, senengin hatinya. Girang banget ibu kalau denger ini. Bapak pulang belum nyampe pintu udah ditagih. Ya kalau kagak punya duit ya ajak makan di luar sana. Nasi goreng apa pakai pinggir jalan. Yang penting nyenengin hatinya. Itu Rasulullah selalu begitu. Nyenengin istri setiap hari Asyura. Lah guru katanya kita suruh puasa. Masa suruh makan di luar malam Jumat ya ngeles bae. Kalau enggak nyari kalau enggak ada istri.
Kalau kagak ada istri katanya nyenengin siapa katanya? Nyari. Kesian banget lagi ya. Cucu. Iya, nyenengin cucu, nyenengin anak. Iya. Terus sedekah, banyakin sedekah. Ya, itu hari Asyura. Di antaranya itu. Dah, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatina wa talamizatina khususan alladzina yata'allamuna fi ma'had ruhil bayan walladzina yata'allamuna fi musalla al-falah min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil qur'an wa min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.